Yang hari ini ramai diberitakan di media adalah pernyataan Pak Menko Perekonomian Bapak Airlangga, yaitu Bapak mengatakan aksi demo yang hari ini meluas di berbagai tempat di Indonesia. Pemerintah tahu siapa dalangnya dan siapa yang membiayai aksi demonstrasi itu. Mungkin dalam kesempatan ini Pak Menko bisa menjelaskan. Jadi ya Mbak Rosi seperti tahu itu kan judul itu teman-temannya Mbak Rosi juga yang olah-olah. Jadi sebetulnya ya tentu kita melihat bahwa kita ingin bahwa kegiatan-kegiatan ini murni. Karena kalau kegiatan demo murni itu saya yakin tidak ada vandalisme. Nah vandalisme itu dilakukan saya yakin bukan oleh tokoh-tokoh mahasiswa. Sehingga itu adanya peringatan supaya tidak ada yang menunggangi. Demikian Mbak Rosi. Oh hanya peringatan ya, artinya publik jadi dari statement yang ada di berita saat ini bahwa mengetahui siapa yang membiayai itu, adakah Pak Menko ingin mengkoreksinya malam hari ini? Ya artinya pemerintah menginginkan situasi kondusif, terutama di pandemi, dalam situasi pandemi COVID. Dan kita tidak ingin ada klaster baru daripada kegiatan massal ataupun unjuk rasa. Di dalam pengetesan yang dilakukan beberapa ada ditemukan positif COVID. Jadi tentu dalam situasi PSBB ini harus dijaga. Nah yang saya katakan bahwa kami percaya bahwa mahasiswa itu bisa melakukannya secara aman, damai, dan tertib dalam pengungkapan opininya. Demikian. Ya, jadi Pak Menko, saya ingin klarifikasi sekali lagi karena ini kan ada penolakan berbagai pihak, bahkan dengan narasi yang sangat serius. Tujuan pemerintah ini untuk pemulihan ekonomi, ini untuk mendorong atau untuk supaya ada iklim investasi yang lebih baik untuk Indonesia. Tetapi apa yang menjadi penolakan mereka adalah ini adalah perbudakan yang berkedok investasi gitu. Menurut Pak Menko, mereka memang tidak paham dengan isi Undang-Undang Ciptaker ini atau memang ada ruang-ruang yang mereka memang tidak bisa terima. Apakah Bapak bisa melihat orisinalitas suara mereka yang protes terhadap? Jadi pertama mungkin Mbak Rosi, kata-kata perbudakan itu sangat tidak Indonesia. Karena Indonesia memperoleh kemerdekaan dan tidak pernah kita melakukan apa yang namanya perbudakan. Perbudakan itu biasanya dikaitkan dengan kolonialisme. Dan ini yang menurut saya tidak pas. Kedua terkait dengan teman-teman ataupun adik-adik mahasiswa di beberapa tempat termasuk di Jawa Tengah pada saat dicek oleh Pak Gubernur Pak Ganjar ditanyakan apakah adik-adik pelajar ini tahu apa yang didemo dan tahu apa yang diperjuangkan, apakah pernah membaca RUU-nya, sebagian besar mengatakan tidak tahu mereka demonya apa dan yang lain. Jadi tentu dalam bentuk sampel ini kebanyakan mereka didorong oleh kegiatan-kegiatan melalui medsos dan didorong untuk melakukan aktivitas seperti itu. Nah tentu untuk hal yang seperti ini kami ingin agar adik-adik mahasiswa ini mendapatkan penjelasan. Nah penjelasannya tentu kita minta nanti dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat, kemudian dari media itu untuk menjelaskan secara lebih jelas. Demikian Mbak Rosi. Terakhir sebelum saya jeda Pak Menko, bahwa mereka yang berdemo misalnya secara di-capture atau dipotret sekilas adalah mereka yang dianggap tidak tahu seluruh pasal-pasal yang sudah disahkan di Undang-Undang Cipta Kerja. Tidakkah ini menjadi evaluasi internal Pak Menko? Karena bagaimanapun Pak Menko adalah yang di garis terdepan soal Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja ini. Evaluasi bahwa ada sosialisasi yang memang belum dilakukan secara ideal supaya partisipasi publik, pemahaman publik mereka lebih tahu tentang apa yang sedang dirumuskan oleh pemerintah. Jadi ada kekosongan ruang publik yang menyebabkan kekacauan ini. Jadi memang salah satu yang pemerintah juga melihat peran daripada media itu penting untuk memberikan narasi secara objektif dan benar. Sehingga tentu di dalam situasi seperti ini kita banyak melihat narasi-narasi yang berbeda yang didorong melalui media sosial. Nah tentu hal ini perlu dikoreksi ke depan.